Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sedang belajar kitab 1 Petrus. Sekali lagi kita sedang belajar kitab 1 Petrus. Kita akan mempelajari pasal demi pasal, ayat demi ayat sampai selesai. Secara khusus saat ini kita akan mempelajari kitab 1 Petrus pasal pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Pengharapan, Iman, dan Kasih. Kalau kita melihat latar belakang dari orang-orang Kristen yang dibicarakan di kitab 1 Petrus ini, yaitu mereka yang tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, mereka sedang dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam penindasan karena iman kepada Tuhan Yesus, karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namun, meskipun mereka dalam penderitaan, Rasul Petrus ingin mereka melihat anugerah keselamatan yang jauh lebih besar, mulia, kekal dibandingkan dengan penderitaan di dunia ini. Itulah kenapa kalau kita melihat di ayat yang ketiga, Rasul Petrus memulainya dengan kata-kata, "Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus." Kata terpuji artinya dimuliakan, layak ditinggikan. Nah, kenapa di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di sini dikatakan karena telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat dikatakan rahmat oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan telah menjadikan kita manusia baru. Nah, sebelumnya kita adalah manusia lama yang hidup di dalam dosa, yang akan mati dan binasa di dalam dosa. Nah, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita, yang dimana melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali. Nah, kapan kita mati di dalam manusia lama? Yaitu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Memang kita tidak ikut secara langsung mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menjadi wakil bagi kita. Namun ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, maka kita juga telah ikut disalibkan dan mati dan dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi manusia lama kita telah mati, ya telah selesai. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit kembali, maka kita telah juga hidup kembali. Kita telah menjadi manusia baru, saudara-saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus hanya mati saja, ya, hanya disalibkan dan mati saja, tetapi tidak bangkit kembali, maka kita tentunya tetap masih di bawah belenggu dosa. Kuasa maut itu belum dikalahkan. Itulah firman Tuhan di kitab Korintus melalui Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita adalah manusia yang malang. Kita adalah manusia yang masih di bawah belenggu dosa, yang akan binasa oleh karena dosa. Karena maut itu belum dikalahkan. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dengan bangkit kembali, hidup selama-lamanya, maka kita juga telah ikut menang mengalahkan maut. Dan kita menjadi manusia baru yang dimana kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita hidup oleh iman dan kita hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sangat penting bagi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit,
maka kita tetap di dalam manusia lama yang akan binasa. Jadi kita bersyukur pekerjaan Tuhan yang begitu sempurna, kasih-Nya yang begitu besar. Dia telah melahirkan kita kembali. Dan itu bisa kita melihat bagaimana kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kita dikuburkan dan kita bangkit, kita hidup kembali ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam iman, hidup di dalam kekudusan. Dan di sini dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tidak hanya dilahirbarukan menjadi manusia baru, tetapi kita juga memiliki pengharapan yang pasti, yaitu kerajaan sorga. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita pergi ke sorga. Kita tidak akan dihukum dalam neraka. Dan tidak hanya sampai di situ, pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membangkitkan kita. Kita akan mendapatkan tubuh yang mulia, tubuh yang baru, sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus setelah bangkit kembali. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita jaminan yang pasti bahwa kita pasti akan mendapatkan pengharapan kerajaan sorga dan kebangkitan pada akhir zaman. Jadi di ayat yang ketiga ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan Allah kita. Di sini di ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kerajaan sorga, itulah bagian kita, harta kita. Dan di sini dikatakan harta kita ini berbeda dengan harta di duniawi ini. Nah, kalau kerajaan sorga yang kita akan dapatkan, di sini sifatnya dikatakan tidak dapat binasa. Maksudnya adalah tidak bisa rusak, tidak bisa hilang. Berbeda dengan harta di duniawi ini, yang dimana bisa rusak, ya bisa rusak dan bisa hilang. Ya, kalau orang mencurinya, banyak orang kaya hartanya kita bisa melihat hilang dalam sekejap, tidak bisa dipastikan, ya, tidak bisa bertahan, ada jaminan, ya. Nah, di sini dikatakan yang tidak dapat cemar, ya, tidak ada unsur dosanya. Di sorga penuh kekudusan, penuh kemuliaan, suci, beda dengan segala yang ada di duniawi ini. Dan di sini dikatakan yang tidak dapat layu. Maksudnya adalah keindahannya, kemuliaannya tidak pudar. Beda dengan harta duniawi ini. Lama-lama bisa pudar. Ya. Kalau kita contohnya melihat, ya, kita beli mobil atau barang apapun itu. Lama-lama dia bisa pudar kemuliaannya atau keindahannya. Ya. Kalau tadi beli masih bagus, licin, lama-lama rusak, ya, lama-lama tidak bagus. Tetapi kerajaan sorga adalah harta yang tidak dapat layu, tidak akan pernah pudar. Nah, itulah perbedaannya. Inilah harta yang akan kita dapatkan. Dan di sini dikatakan di ayat yang keempat, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagi kamu di sini adalah kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah yang kelima dikatakannya itu kamu, ya, kamu. Secara khusus di sini Petrus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa tempat tadi di yang pertama. Tetapi tentunya kamu di sini secara menyeluruh, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakannya itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya. Jadi kita orang-orang Kristen, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Tuhan memberikan kita iman pada akhirnya untuk percaya. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan bekerja, Tuhan pelihara kita. Jadi kita tidak akan pernah
hilang atau gagal keselamatannya. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan memelihara kita. Lalu bagaimana kalau kita berbuat dosa? Tuhan akan menghajar kita, mendisiplinkan kita supaya kita sadar. Tetapi kita tidak akan pernah hilang dalam arti sampai murtad, meninggalkan Tuhan Yesus dan kita kehilangan keselamatan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, di sini pekerjaan Tuhan, kekuatan Allah yang dimana Dia memelihara kita semua. Selanjutnya dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, selama kita di dunia ini, Tuhan pelihara iman kita, Tuhan jaga kita, sampai kita nantinya masuk surga. Ya, kita menantikan sampai tergenapi ya, semua janji Tuhan itu, terutama kerajaan surga. Di sini dikatakan menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kalau kita masih hidup ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka dikatakan sampai zaman akhir. Tetapi kalau ya kita sudah meninggal, maka roh kita langsung pergi ke surga. Dan nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan. Dan kita akan hidup selama-lamanya di dalam tubuh kemuliaan, di dalam sukacita, damai sejahtera. Ya. Jadi itulah dikatakan di sini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, tadi kita sudah melihat konteks atau latar belakang orang-orang Kristen ini sedang dalam penderitaan, ya, penindasan karena mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang begitu membenci mereka ya, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi dalam penderitaan ini Rasul Petrus mengatakan bergembiralah, ya, setelah dia menguraikan kasih karunia Tuhan, harta kerajaan sorga yang tersedia bagi kita di masa yang akan datang. Pengharapan yang begitu besar dan begitu mulia, yang pasti. Maka kita harus terus bergembira. Ya, meskipun dikatakan di sini kita menghadapi berbagai pencobaan dan membuat kita berduka cita. Nah, secara khusus orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa tempat ini, ya, mereka tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, ya, tidak boleh marah hanya karena keadaan itu. Karena kalau dipertimbangkan, dilihat, ya, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh-jauh lebih besar. Maka kita akan mengatakan, saya bersedia, saya menjalani penderitaan ya, di dunia ini, yang dimana sifatnya sementara dan tidak ada ya bandingannya dibandingkan dengan kemuliaan kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jadi ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Ya, kesulitan yang kita hadapi, mari kita pandang pengharapan yang akan datang. Maka kita akan kuat, kita akan dihiburkan, dan kita bisa menjalaninya dengan baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi jangan kita berpikir, oh saya mau menjadi orang Kristen, saya mau hidup enak-enak, tidak ada masalah, ya saya mau dilimpahkan banyak sekali ya kebaikan, ya berkat. Jadi saya tidak mau menghadapi masalah apapun. Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kalau ada yang mengajarkan demikian, itu adalah ajaran palsu, ya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan kita bisa hadapi. Kita sampai berduka cita. Jadi orang Kristen
pasti kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah demi masalah. Tetapi kita akan melihat apa tujuan, kenapa Tuhan mengizinkan. Bukan semata-mata hanya untuk menyiksa kita, bukan tujuan hanya untuk menekan kita, bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita, supaya kita bisa semakin teguh, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu seperti besi, kalau mau dibuat menjadi pisau, maka dia harus dimasukkan ke dalam api, lalu harus diketuk, lalu harus digosok, lalu setelah itu diulang-ulang sampai nantinya tajam, ya, sampai dia bisa menjadi pisau yang sangat bermanfaat, ya. Demikian juga kalau kita ingin iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, maka kita diizinkan untuk menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan di dunia ini. Nah, jadi mari kita melihat dari sisi ini, apa tujuan pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan. Lalu dikatakan di sini, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi iman yang dimurnikan itu sangat-sangat berharga, ya, sangat-sangat berharga di mata Tuhan dan sangat-sangat penting bagi kita. Jadi jangan kita mengatakan, oh, untuk apa hal ini? Ya, seolah tidak ada gunanya. Justru sangat-sangat berarti, ya, supaya iman kita semakin kuat, semakin teguh, ya. Dan di sini dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan pada akhir zaman, ketika nantinya, ya, Tuhan melihat kita, di sini dikatakan kita akan mendapatkan puji-pujian, ya. Bahkan di sini dikatakan kemuliaan dan kehormatan, karena kita memiliki iman yang setia, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Ayub yang dimana menghadapi pencobaan, penderitaan yang luar biasa, tetapi dia memiliki iman yang kuat, yang tidak mau menyangkal Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara, nanti di akhir zaman, kalau kita tetap setia, ya, meskipun kita dalam tekanan, ya, kita tekun, ya, mengikut Tuhan, tidak apa, kita menjalani semuanya. Tetapi nanti di akhir zaman, ya, kita akan mendapatkan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimana sekali lagi saya katakan jauh lebih besar nilainya dibandingkan apapun. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Di sini dikatakan, walaupun kita belum melihat Tuhan Yesus secara fisik, bukan seperti Petrus yang pernah melihat, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, namun kita mengasihi dia, ya, ketika kita diberikan iman, kita percaya kepada Tuhan, ya, di sini dikatakan kamu percaya kepada dia. Jadi iman sejati yang tidak dilihat secara mata, ya, belum disentuh secara fisik, tapi kita percaya. Di sini dikatakan sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, ya. Jadi orang-orang Kristen yang menderita ini dengan iman yang murni, tahan dalam ujian, membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, di sini dikatakan nantinya, ya, kita akan mendapatkan pengharapan yang pasti itu, dan kita akan bergembira, ya, kita akan bersukacita, ya, karena kemuliaan itu, yang dimana di sini dikatakan tidak terkatakan, dalam arti apa? Tidak bisa, ya, dinilai sebegitu besarnya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, bahkan di dalam dunia ini kita sudah bersukacita, kita sudah bergembira, terlebih nantinya waktu kita mendapatkan, ya, tergenapi semua janji-janji Tuhan ini, yaitu di akhir zaman. Dan yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu. Nah, nanti kita melihat bahwa tujuan daripada iman kita yaitu keselamatan jiwa. Dan itu akan terjadi nantinya pada akhir zaman. Kalau kita meninggal saat ini atau kapanpun ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita akan pergi ke surga. Roh kita ke surga. Tapi nanti di akhir zaman kita akan dibangkitkan kembali. Dan yang ke-10 dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, kalau kita melihat keselamatan ini yang Tuhan siapkan, itulah yang dibicarakan, itulah yang disampaikan oleh para nabi. Ya, di sini dikatakan yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Para nabi perjanjian lama sudah mereka memberitahu akan janji anugerah keselamatan, ya, karena iman, ya, keselamatan yang Tuhan siapkan bagi banyak orang, dan mereka sudah mengatakan hal ini. Semuanya itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa mereka sudah berbicara akan datang Mesias, Dan oleh karena Dia, manusia akan dibenarkan dan memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi Injil itu sudah dibicarakan, ya, di perjanjian lama, telah dinubuatkan sebelumnya. Di ayat yang ke-11 di sini dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Roh Kristus bekerja di dalam para nabi itu, ya, di dalam hati mereka untuk menubuatkan tentang datangnya Sang Juru Selamat. Dan kalau kita melihat bagaimana mereka memberitahukan apa yang terjadi terhadap Mesias itu, terhadap Sang Juru Selamat itu, ketika Dia datang pertama kali, yaitu Dia akan mati, ya, Dia akan menderita terlebih dahulu untuk memikul dosa kita, untuk menanggung hukuman dosa kita, ya, untuk memberikan kita penebusan, pengampunan dosa, dan setelah itu Dia akan dibangkitkan kembali dan Dia akan hidup selama-lamanya bertakhta di surga penuh kemuliaan. Itulah kalau kita membaca di Yesaya pasal 53, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat Nabi Yesaya memberitahukan tentang hamba yang menderita, Tuhan Yesus Kristus, Mesias. Kita melihat diuraikan, ya, bahwa kita ini, ya, diselamatkan karena anak domba itu, karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, sesungguhnya kitalah yang sesat, kita yang harus binasa, tapi Dia memikul segala kejahatan kita. Dan tidak hanya dikatakan sampai di situ, Nabi Yesaya menguraikannya sampai Mesias itu mati dan Dia bangkit kembali, Dia hidup selama-lamanya. Bahkan dikatakan oleh Dia kita dibenarkan dan kita mendapatkan pengampunan dosa dan kerajaan surga. Nah, jadi itulah yang dikatakan yang ke-11, ya, bagaimana para nabi bernubuat, ya, Roh Kristus bekerja bagi mereka untuk memberitahukan tentang datangnya Sang Juru Selamat, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukannya. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-12, ayat yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi mereka para nabi di perjanjian lama tentunya dikatakan melayani bukan untuk diri mereka sendiri, ya, tetapi dipakai Tuhan untuk memberitahukan tentang Injil keselamatan. Dan tentunya kitalah yang sekarang, ya, yang sekarang di mana kita melihat secara jelas tentang keselamatan itu, tergenapi semua yang dikatakan oleh para nabi itu. Dan di sini dikatakan, ya, bahkan para malaikat, ya, para malaikat yang dimana mereka begitu kagum. Di sini dikatakan itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, Injil keselamatan ini begitu luar biasanya. Anugerah keselamatan kepada orang-orang berdosa itu begitu luar biasa. Ya, sampai para malaikat pun begitu kagum
dan begitu memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian juga kita tentunya jauh lebih kagum, jauh lebih bersyukur karena kitalah yang diselamatkan, bukan para malaikat, tetapi kita manusia yang berdosa. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur dan memuji karena anugerah keselamatan ini. Nah, jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita pelajari dari kitab 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 12. Bagaimana kita melihat anugerah keselamatan, pengharapan yang pasti, dan kita tentunya dalam dunia ini, dalam penderitaan, apapun kondisi kita, mari kita terus ya setia, ya kita memiliki iman yang tahan uji, yang kita dimana selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan karena anugerah keselamatan jauh lebih besar daripada semua yang kita hadapi di dunia ini, dan itu akan tergenapi nantinya di akhir zaman. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, dan nantinya di video selanjutnya kita akan mempelajari ayat-ayat selanjutnya ya sampai kita selesaikan ya kitab 1 Petrus ini. Jadi mari kita terus ikuti ya belajar firman Tuhan ini, khususnya 1 Petrus. Saya akan terus ya upload video ya supaya bisa kita belajar firman Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.